Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Anay, masih di teman manifestasi channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Bener kan? Dia yang paling ditunggu-tunggu, apalagi nih penjelasan-penjelasan kayak gini ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Tuhan atau Allah memberikan jawaban yang terbaik ya, karena ini banyak banget juga ya. Kalau misalnya pas aku live, banyak banget ditanya, katanya gini, Kak, Kak Nay katanya kalau kita memanifestasikan seseorang untuk kembali, tapi kadang masih suka stalking, kadang waktu buat story dia gak lihat, story kita jadi kepikiran kepo kenapa nggak lihat. Itu ngaruh ke manifestnya nggak ya? Ya Allah, kontradiksi banget ini energinya, masya Allah, maaf ya, heboh jadinya aku. Ya gini ya, gini. Kenapa sih ya stalking ya? Namanya ya stalking, checking the 3D, ya nggak sih, bikin fake account. Banyak ya orang-orang yang masih kayak gitu ya, bikin fake account, apalagi ya nanya-nanya temennya dia udah gimana, cari-cari informasi. Apalagi sih banyak ya, obses banget rasanya gitu ya. Nah ini yang namanya obses itu, tahu nggak? Ya, obses itu sudah menjadi tindakan yang berlebihan di 3D ya, ya ini checking, stalking dan lain-lain ya. Karena yang dibaca sama alam semesta ini, kalau misalnya kamu seperti ini, tahu nggak apa? Ya, you don't have what you want, right? Atau misalnya, oh, kamu belum balikan kalau misalnya pengen balikan nih, atau misalnya kamu belum jadian kalau pengen jadian nih. Kalau misalnya duit, dulu belum punya duit. Ya kan, yang dibaca sama alam semesta berarti kamu belum memiliki apa yang kamu inginkan. Jadi gimana caranya kamu tuh forcing cari informasi tentang apa yang kamu inginkan, kok belum belum didapatkan. Ingat, ya, manifestasi is not about external, it's about internal world, ya. Jadi whatever ya going on in here, ya, apapun yang terjadi di internalnya kalian, ya you will see, ya, di 3D nantinya atau di physical world lah bahasanya kayak gitu ya. Tapi ada pengecualiannya gini kalau dari aku. Sejauh kamu memang bagus self konsepnya, satu, itu nggak masalah. Ya nggak sih? Kedua, apalagi kalau kamunya nggak baper. Ya, yang salah kan kalau misalnya lagi stalking, panik. Aduh, dia sama wanita lain. Aduh, dia sama laki-laki yang lain. Aduh, project gue gagal deh kayaknya. Ya, aduh, belum kejual ini. Aduh, sepi banget, sepi. Susah banget ini jualan. Aduh, ekonomi lagi, banyak banget ya. Yang harusnya kamu lakukan gimana dong kalau misalnya lagi kayak gitu? Gimana kamu kalau misalnya kamu lagi panik kayak gitu ya? Jadi malah ngarahin kamu lot of anxiety ya, banyak banget negatif attachmentnya, malah ngebawa kamu jadi lebih panik, ngebawa kamu jauh lebih khawatir, cemas, takut. Ya, takut deh kayaknya aku ada saingan, takut deh kayaknya aku nggak bisa balik, aduh gak ada kesempatan, banyak banget deh, bener gak? Ya, ngebawa kemana itu? Ketika kamu stalking, kalau kamunya aman, gak penting. Ya, gua satu-satunya. Nah, kalau kamu punya mindset seperti itu, ya kamu gak akan keganggu. Lagian kalau misalnya nih, kita kan mainin asumsi. Living in the end as our as apa namanya? Living in the end of our wish fulfilled. Allah sih ya, meneh bahasa Inggris. Ya Allah, ampunilah aku. Ya jadi balelo. Karena udah lama ya aku nggak bikin video-video kayak gini. Maaf ya, aduh malah ngakak ya gitu. Jadi kayak ya living in the end of your wish fulfilled, ya gimana caranya kita kita itu living mentally bahwa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan. Jadi mentally, ya, manifestation is not about external, it's about internal world, ya gak sih gitu. It's not about action, ya, forcing sekali kalau kayak gitu kan. Kita pengen manifest effortless, ya gak sih. Ada yang nanya juga kan ke aku, apa law of effortless. Nah, law of effortless tuh whatever, ya, apapun, ya, going on,
Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kalian ceritakan, yang kalian ulang-ulangi di kepala kalian, dan kalian meyakini itu adalah benar, atau impressing subconscious mind-nya kalian, dan subconscious mind kalian bilang, oh ya, ini adalah realitaku, ya karena dia nggak tahu mana yang positif atau yang negatif, bener gak? Tapi mana yang sering kamu kasih tahu, itu yang dia anggap benar, impressing. Nah, ini yang aku bilang sama teman-teman, impressing ke kaliannya gimana. Kalau kalian impressnya, aduh gue belum balik makanya delay. Ya, makanya kenapa aku bilang malah jadi delay, bahkan bisa jadi gagal. Ya, kalau kamu malah balik ke state yang tidak memungkinkan, atau state yang tidak menguntungkan, atau state lack, atau state not having it. Bener gak sih? Yang harusnya kita fokuskan kan, living in the end of your wish fulfilled itu kayak lo udah punya yang lo mau. Sekarang kalau otak lo, ya otak teman-teman semua ini mengatakan sebaliknya, gue belum punya, afirmasi tapi stalking. Kok belum punya? Ah, itu kan apa yang kalian fokuskan itu akan membesar. Ya gak sih, apa yang kalian fokuskan itu akan membesar. Ya gak sih, energinya, dan itu akan jadi tarikan. Makanya nggak ada yang gimana ya bahasanya, gini. Aku selalu bilang energi itu nggak bisa dibohongin. Fokus kalian kemana? Ya, afirmasi 1 jam, 10 jamnya stalking, checking, kok belum ada ya, kok dia belum balik ya, kok duit belum ada, kok kerjaan susah banget, gimana? Ya, apalagi kalau misalnya buat muslim, tahu nggak itu apa? Ih, canceling doa, tahu? Ya, nggak puas atau nggak ridho dengan takdir Tuhan. Harusnya gimana dong kalau lagi kayak gitu? Benerin dong self concept, arahin lagi dong afirmasinya, saturate your mind, ya nggak sih? Ya saturate tuh banyak lah, bisa pakai scripting, bisa pakai subliminal, bisa pakai visualisasi, bisa robotik, affirmation gitu loh. Ya gitu. Jadi harus tahu dulu dasarnya tuh apa. Ya gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kamu bisa mengarahkan kayak, oh bodo amat lah ini mah nanti juga lewat gitu ya. Itu bagus. Tapi kalau misalnya kamu baper, nah tanya lagi sama diri sendiri, impressing otaknya gimana? Ya, yang terkesan ketika kamu stalking tuh gimana, duh belum dapet. Nah itu bahaya. Ya, jadi ya makanya kenapa kita sarankan untuk apa, cari kegiatan. Cari kegiatan, atau masa nggak punya kegiatan yang lain? Iya kak, tapi aku udah sibuk di pekerjaan. Ya kalau udah sibuk di pekerjaan, cari hal-hal lain yang bikin mood kamu jauh lebih bagus. Ya nggak mesti harus senang, karena ya kita ini manusia lah. Ya, not every day 24/7 kita bisa happy gitu kan ya. Tapi carilah hal-hal lain yang bisa ngebuat mood kita jauh lebih baik. Bener gak sih? Ya gak sih? Gitu loh. Ya, jadi bukan kita asal sibuk tapi rasanya nggak menyenangkan. Ya kalau misal pun sibuk tapi rasanya menyenangkan, itu yang benar. Ya, atau rasanya normal deh gitu loh. Ya, nggak yang terlalu gimana gitu. Ya, jadi balik lagi, apa yang bisa mempengaruhi manifest kamu itu ya ketika kamu bilang aku belum punya yang aku inginkan. Atau apalagi buat orang-orang yang gagal, ah ini mah kayaknya aku udah lagi manifestasiin dia tapi dia bersama pihak ketiga selama belum nikah mah. Sebenarnya ya, cancel delete ya, tapi nanti jadi pro kontra lagi ya gitu. Minta dong sama yang maha kuasa kita mah. Makanya perbaiki self concept tuh nggak usah pusing sebenarnya. Ya gimana caranya perbaiki self concept? Udah sering aku kasih tahu, scrolling. Ya, kalau enggak beli dong produknya. Cila jadi jualan. Ya, banyak kan di produk-produk aku memperbaiki self concept, atau misalnya yang free. Kita kan sering live ya, jarang sih sekarang. Ya kalau misalnya live, perbaiki tuh self concept. Banyak banget teman-teman di sana yang berfokus perbaiki self concept, menilai diri sendirinya dan lain-lain. Jangan hanya kayak spesifiknya aja, tapi padahal core belief systemnya ya di subconscious mind itu kamu ngerasa nggak pantas, kamu ngerasa duh kayaknya nggak bisa, itu perbaiki. Ya, jadi limiting belief itu diperbaiki, bukan malah oh kalau punya limiting belief sama dengan gagal. Iya kalau kamunya di situ mulu. Ya, ngebahas lanjutan yang tadi sama kan? Ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu mulu, ya iya gagal. Ya, makanya gimana kalau ada limiting belief, perbaiki. Ya seperti inilah. Ya, gitu. Perbaiki dong self conceptnya. Gampang banget kalau ini sih.
Ya gak, lihat aja lah semua penjelasan udah ada. Ya kayak gitu, jangan males-males scroll kalau mau belajar sama aku. Intinya gitu, dan pantangannya jangan menyimpulkan gagal. Simple kan? Ya gitu, kalau misalnya lagi rasanya tidak baik-baik aja, gimana caranya? Makanya ikutin live-nya. Oke, gitu aja, bye-bye.